Saudara, imbas masalah kenaikan harga minyak goreng belum tuntas, kini harga kedelai impor juga ikut-ikutan naik. Bahkan pemerintah memprediksi harga kedelai tak kunjung turun hingga lewat musim lebaran Juni mendatang. Siap-siap produsen tahu dan tempe pun bakal mogok jualan pekan depan. Saudara, kenaikan harga kedelai berdampak pada menurunnya omset perajin tahu dan juga tempe. Agar bisa bertahan dan tidak ditinggal pelanggan, perajin tahu bahkan harus memperkecil ukuran tahu. Polemik harga minyak goreng masih belum usai, namun kini masyarakat juga harus berhadapan dengan harga kedelai yang ikut melonjak. Dari yang semula hanya sekitar Rp8.000 per kilogram, kini sudah menyentuh Rp12.000. Di Pulau Jawa, harga kedelai naik hingga Rp11.300 per kilogramnya. Angka ini jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah tahun lalu, yakni maksimal Rp9.000 per kilogramnya. Sedangkan harga kedelai di luar Jawa bisa lebih tinggi, seperti yang terjadi di Kota Medan mencapai Rp12.500 per kilogram. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan dua penyebab harga kedelai impor mahal di Indonesia. Penyebab pertama adalah cuaca buruk El Nino di Argentina, Amerika Selatan. Hal itu mengakibatkan harga kedelai bergantang naik dari $12 Amerika Serikat menjadi $18 Amerika Serikat. Penyebab kedua adalah permintaan kedelai tinggi, terutama dari Cina. Cina memiliki 5 miliar babi dan pakannya adalah kedelai. Saat ini, kebutuhan kedelai dalam negeri adalah 3 juta ton. Jika dikaitkan dengan manajemen persediaan, diduga stok dalam negeri masih rendah, yakni yang tersedia hanya 500 hingga 750 ton per tahun. Sehingga, untuk menutupi kekurangannya, Indonesia mengimpor kedelai dari negara lain, terutama dari kawasan Amerika Selatan. Sementara, kebutuhan dalam negeri terhadap penggunaan kedelai cukup tinggi. Akibatnya, terjadilah kelangkaan dan kenaikan harga kedelai. Lalu, apakah hal tersebut benar adanya? Hello everyone, welcome back to our podcast. Podcast yang ngobrolin berita-berita terkini berisi berbagai entitas negeri dengan masing-masing opini. Bersama saya Elisa Binta sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast hari ini dengan topik kelangkaan dan kenaikan harga kedelai. Baik teman-teman, telah hadir di tengah-tengah kita para entitas yang ada di Indonesia, yakni ada pihak pemerintah, pengusaha tahu tempe, konsumen, petani kedelai, dan juga pakar teknologi industri pertanian Universitas Gadjah Mada. Tanpa berlama-lama, saya akan membuka sesi diskusi kali ini. Mari kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari pemerintah mengenai masalah ini. Di sini telah hadir perwakilan dari Kementerian Perdagangan Ibu Distria. Kepada Ibu Distria dipersilahkan. Baik, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Saya sendiri sebagai Menteri Perdagangan Indonesia menanggapi adanya polemik mengenai harga grafik kedelai yang saat ini semakin meningkat. Saya sebagai pemerintah Indonesia sendiri akan menegakkan kebijakan agar masyarakat dapat membeli pasokan kedelai dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, kita tahu bahwa di sini kedelai menjadi salah satu komoditi utama yang akan membawa dampak besar terhadap ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat sendiri. Nah, saya juga sudah berkoordinasi dengan Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Itu mengatakan bahwa di sini pada bulan Februari tahun 2022 di minggu kedua mencapai 15,77 USD atau basel. Nah, atau naik sebesar 18,9% dibandingkan dengan bulan yang lalu Januari tahun 2022. Nah, di minggu pertama yang mencapai sebesar 13,26 USD atau basel. Nah, adanya permasalahan tersebut sangat berpengaruh terhadap harga kedelai impor pada tingkat pengrajin yang mencapai sekitar 11,631 untuk per kilonya, seperti itu. Nah, penyebab adanya kelangkaan dan melonjaknya harga kedelai ini yang semakin tinggi di pasar global, yaitu disebabkan karena adanya cuaca kering di Amerika Serikat. Nah, sehingga di sini keadaan produksi kedelai di Argentina, Brasil, dan juga Paraguay menjadi terganggu. Nah, saat ini juga distribusi pangan global tengah terjadi permasalahan, sehingga menyebabkan kelangkaan dan harga semakin naik. Nah, laporan dari USDA menunjukkan adanya penurunan produksi sebesar 18 juta ton pada bulan Desember tahun 2021. Sehingga hal itu akan berdampak pada harga kedelai yang semakin meningkat, seperti itu. Nah, dengan adanya akar permasalahan tersebut, saya sebagai Menteri Perdagangan telah berkoordinasi untuk tetap
membuktikan bahwa di sini adanya komitmen penyediaan bagi para pengrajin tahu dan juga tempe. Nah, hal tersebut juga akan berdampak besar pada kenaikan harga kedelai yang akan dirasakan oleh 150.000 UMKM tahu dan juga tempe. Upaya yang kami lakukan ini membuktikan untuk turut serta membantu keberlangsungan usaha tahu dan tempe, yaitu dengan menyediakan bahan baku yang cukup bagi kebutuhan di Indonesia itu sendiri. Nah, selain itu, saya sebagai pemerintah juga berupaya untuk mendukung kenaikan produksi kedelai di Indonesia dengan mengusahakan komoditas lain sebagai alternatif dari pengganti kedelai. Nah, saya sebagai pemerintah juga terus berupaya dengan melakukan terobosan besar, yaitu melakukan penandatanganan dengan Kakoptindo dengan program penanaman kedelai, yaitu dengan luas sekitar 600.000 hektar dan juga 52 hektar di 14 provinsi. Nah, dengan adanya kesiapsiagaan dari perusahaan Bulog ini untuk turut membantu program pemerintah akan ikut serta dalam perumusan bagaimana cara penyediaan dan penyaluran yang efisien sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku kedelai bagi pengusaha tahu dan juga tempe seperti itu. Baik, terima kasih Bu Distria. Dari penjelasan tadi, Menteri Perdagangan mengatakan bahwa memang benar kenaikan kedelai lokal disebabkan karena adanya cuaca kering di Amerika Serikat. Dan juga distribusi pangan global tengah terjadi permasalahan, sehingga menyebabkan kelangkaan dan harga semakin naik. Dan juga pemerintah juga sudah berusaha menyediakan bahan baku yang cukup bagi kebutuhan di Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan pengusaha tahu terkait dampak yang dirasakan mengingat kedelai merupakan bahan utama dari proses produksi. Di sini sudah hadir Ibu Putri sebagai perwakilan dari pengusaha tahu. Silakan Ibu bisa memberikan tanggapannya. Melihat kondisi di mana kedelai lokal sudah mengalami kelangkaan ini, tidak menutup kemungkinan akan berimbas kepada saya sebagai pedagang tahu di pasar. Pemogokan di berbagai wilayah di Indonesia telah membuat saya waspada. Mogok tampaknya menjadi pilihan saya untuk mengungkapkan ketidakpuasan saya terhadap kenaikan harga kedelai ini. Pekan lalu, pengrajin tahu tempe dari Gabungan Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia Gakoptindo memperingatkan bahwa tidak akan ada tahu atau tempe di pasaran. Hal ini dikarenakan adanya mogok produksi selama 3 hari yang dijadwalkan pada tanggal 21 sampai 23 Februari 2022. Selain mogok produksi, saya mengancam akan melakukan aksi demo jika pemerintah gagal mengatasi masalah harga kedelai. Istana Negara Jakarta menjadi salah satu sasaran protes. Sutario memperkirakan 500 ton tahu dan tempe akan hilang di pasar selama 3 hari mogok kerja. Kenaikan harga kedelai ini menyebabkan kelangkaan produksi tahu, sedangkan untuk menaikkan harga juga sulit. Penghentian produksi dikhawatirkan oleh produsen tahu, sedangkan untuk melanjutkan produksi juga tidak akan menghasilkan keuntungan nyata. Dikhawatirkan jika kenaikan harga terus berlanjut, banyak produsen tahu yang tidak dapat beroperasi seperti saya karena pendapatan tidak akan cukup untuk menutupi kenaikan biaya produksi. Ketika pabrik ditutup, saya juga akan bingung harus bekerja sebagai apa, terutama karena sulitnya mencari pekerjaan. Baik, terima kasih atas tanggapannya kepada Ibu Putri. Saya juga penasaran sih bagaimana tanggapan pengusaha tempe yang juga sama-sama pengusaha seperti Ibu Putri tadi. Apakah juga merasa hal yang sama? Di sini juga sudah hadir perwakilan dari pengusaha tempe Ibu Faisa. Silakan Ibu untuk memberi tanggapan. Baik, Mbak Elisa, terima kasih atas waktunya ya. Nah, di sini saya akan menanggapi tentang terjadinya berita mahalnya harga kedelai yang melonjak tajam dari harga Rp9.000 menjadi Rp12.000 per kilonya. Nah, tentu saja hal ini membuat saya sangat kelimpungan nih, Mbak. Karena saya sebagai pengusaha tempe pastinya sangat dirugikan dengan hal tersebut. Saya juga sangat kecewa akan keadaan yang terjadi. Namun, saya juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk menurunkan harga kedelai tersebut. Nah, kita tahu kan ya bahwa kedelai merupakan bahan baku yang saya gunakan untuk memproduksi tempe. Nah, kedelai di sini berperan sebagai bahan baku utamanya gitu. Kalau harga kedelai terus naik, saya tetap memproduksi kok Mbak. Namun kedelai yang saya produksi ini saya kurangi. Yang awalnya
saya menggunakan 1,5 kuintal turun menjadi 600 kg per harinya. Nah, kalau harga jual kedelai naik lagi, solusinya mau nggak mau ya saya harus menaikkan harga jual tempe juga. Ibarat hidup saya ini seperti satu pepatah nih, Mbak. Ada pepatah yang mengatakan hidup segan mati pun tak mau. Nah, pepatah tersebut yang bisa menggambarkan nasib saya saat ini yang udah di ujung tanduk nih, Mbak. Karena kalaupun kita mengurangi ukuran terus-menerus, tentu bisa berdampak pada minat pembeli. Kalau sebelumnya dengan uang sebesar Rp5.000, konsumen bisa mendapatkan tempe yang berukuran panjang sekitar 20 cm. Namun untuk saat ini panjangnya dikurangi, bisa sekitar 5 sentian lah untuk mengurangi ukurannya. Nah, maka kalau harga kedelai impor ternyata naik lagi, tidak akan ada jalan lain kecuali menaikkan harganya. Karena jika dibilang ya Mbak ya, ukuran tempe saat ini udah termasuk kecil dibandingkan yang sebelumnya. Saya juga sempat mengurangi beberapa tenaga kerja yang ada di pabrik saya karena takut nggak bisa bayar gaji mereka. Tapi itu cuma beberapa hari aja kok Mbak, sampai keadaan bisa kembali seperti semula. Nah, karena kalau kita tidak mengurangi pekerja dan juga kita kekurangan modal ya bisa bangkrut. Kalaupun untung, pasti keuntungannya akan turun dari setengah yang kita dapatkan seperti biasanya. Nah, sama seperti apa yang dibilang oleh Ibu Putri, kalaupun kita menutup pabrik, ya saya bingung mau kerja apa, karena sekarang jujur saja untuk mencari pekerjaan itu susah, apalagi dalam kondisi yang seperti ini ya Mbak. Terus saya juga kasihan sama orang-orang yang udah kerja sama saya, karena mereka menggantungkan hidup mereka kepada saya. Kalau pabrik tutup, mereka mau kerja di mana lagi gitu, Mbak. Nah, saya di sini sangat berharap sekali kepada pemerintah, terkhusus Ibu Distria selaku Menteri Perdagangan yang hadir hari ini untuk segera turun tangan menstabilkan harga kedelai di pasaran. Jujur saja, kalau harga kedelai tetap tidak turun dan tetap naik seperti itu, tidak menutup kemungkinan kami selaku pengusaha tempe dan juga mungkin Ibu Putri selaku pengusaha tahu akan menderita kerugian yang sangat besar sehingga terancam akan gulung tikar. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Mbak Elisa. Baik, terima kasih Bu Faisa mewakili suara pengusaha tempe. Nah, di sini kita jadi tahu ya teman-teman keluh kesah para pengusaha tahu dan tempe selama terjadinya kenaikan harga kedelai. Mulai dari adanya gerakan mogok kerja, demo, dan dilema antara menaikkan harga tahu dan tempe di pasaran atau memperkecil ukuran demi keberlangsungan usaha mereka. Jika tahu tempe ikut mengalami kelangkaan di pasar, lalu bagaimana tanggapan konsumen yang notabene-nya tempe tahu menjadi makanan sehari-hari? Langsung saja kita sudah ada Ibu Fiona sebagai perwakilan dari konsumen di luar sana. Silakan Ibu Fiona untuk menanggapi. Baik, dengan adanya polemik kenaikan kelangkaan kedelai yang membuat beberapa pengrajin tahu dan tempe berhenti, itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kami para konsumen dalam menemukan tahu dan tempe di pasaran. Meskipun tahu dan tempe di pasaran ada beberapa pedagang yang menjualnya, tetapi dijual dengan harga yang cukup mahal. Dan hal itu benar-benar berpengaruh bagi kehidupan kita, para konsumen, seperti pedagang gorengan, ibu-ibu warteg, dan juga para ibu-ibu rumah tangga yang khususnya berperekonomian menengah ke bawah. Bagi kami, para pedagang, kita mensiasatinya dengan cara mengecilkan produk kita agar menekan biaya produksi. Karena apabila produknya ditetapkan, tetapi harganya juga tetap, maka kami akan mengalami kerugian. Tetapi apabila kita menaikkan harga, kami takut apabila produk kami tidak laku. Dan bagi ibu-ibu rumah tangga juga sedikit mengalami kesulitan akan adanya kelangkaan kedelai ini, karena tempe dan tahu ini adalah salah satu produk yang sangat mudah diolah. Jadi ketika ini nggak ada,
harganya mahal, kita juga kesulitan untuk mencari barang penggantinya, seperti itu. Dan bagi kami sendiri ini harapannya semoga kelangkaan ini cepat berlalu, kemudian semoga kedelai ataupun tahu dan tempe ini tersedia lagi di pasaran dengan harga yang normal seperti sedia kala. Terima kasih. Terima kasih Bu Fiona atas penjelasannya. Ya, memang benar sekali Bu Fiona, sangat setuju terhadap apa yang dialami dan dirasakan oleh konsumen. Karena saya juga termasuk orang yang mengkonsumsi tahu dan tempe. Nah, saya juga penasaran nih dengan komentar dari petani kedelai lokal kita. Apakah dengan kelangkaan dan kenaikan harga kedelai ini, mereka mengalami kerugian atau bahkan keuntungan? Kita kedatangan petani kedelai lokal kita, yaitu Ibu Naura. Saya persilakan untuk Ibu Naura mengungkapkan komentarnya. Baik Mbak, terima kasih atas waktunya. Nah, dari adanya kelangkaan tersebut, itu dapat menyebabkan para petani kedelai seperti saya, itu harus bisa memutar otak untuk bisa menentukan bagaimana caranya agar kami, para petani kedelai itu, bisa memperoleh bibit kedelai lokal yang berkualitas, agar nantinya pedagang tempe tahu itu bisa tetap dapat melangsungkan kegiatan dagangnya. Mengingat kedelai lokal itu sudah mulai langka. Nah, sebab jika petani kedelai seperti saya ini melakukan kegiatan impor kedelai dari luar negeri, itu juga akan menambah biaya yang dikeluarkan oleh petani-petani kedelai itu sendiri, karena harga kedelai impor ini cenderung mengalami peningkatan per kilogramnya, yaitu mulai dari 7.000 per kilo itu naik menjadi 9.200 per kilo. Nah, itu terjadi karena Cina itu informasinya meningkatkan kuota impor kedelai sebesar 60%. Nah, dari harga impor kedelai yang tinggi ini memang sangat meresahkan para petani kedelai seperti saya. Nah, sebab untuk mengimpor kedelai-kedelai tersebut itu kayak dibutuhkan biaya ongkos kirim dan angkut yang semakin mahal, serta memiliki rentang waktu yang semakin lama, ya ini yang biasanya 3 minggu itu menjadi 6 sampai 9 minggu pengiriman. Nah, di mana hal itu kan juga menghambat waktu penanaman kedelai, di samping adanya permintaan kedelai oleh pedagang tahu tempe yang semakin meningkat juga. Nah, sehingga dari adanya tersebut itu bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan harga tahu tempe di pasar lokal. Nah, seperti halnya yang telah dijelaskan oleh DKPKP yang telah melakukan pemantauan jika telah terjadi kenaikan harga dagangan tahu tempe di pasar. Nah, itu sebesar 20%, Mbak. Nah, karena saat komoditas kedelai lokal ini langka dan harganya cenderung mahal, itu kami mengalami kesulitan untuk menanam bibit kedelai tersebut, dan juga para penjual itu akan mengalami kesulitan untuk mensuplai bahan baku kepada kami para petani kedelai karena langkanya komoditas kedelai lokal ini, Mbak. Nah, jadi dari hal tersebut itu gimana ya peran pemerintah untuk bisa memberikan upaya atau cara-cara agar bisa mengatasi hal tersebut, agar kami para petani kedelai bisa mendapatkan kerja kami secara maksimal, dan juga kita bisa memproduksi kedelai-kedelai yang berkualitas untuk para pedagang tahu tempe di luar sana atau di pasaran sana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Naura atas komentarnya. Jadi ternyata mereka juga mengalami kerugian loh teman-teman. Para petani kedelai harus putar otak untuk menentukan bagaimana caranya agar petani-petani kedelai dapat memperoleh bibit kedelai lokal yang berkualitas, agar nantinya pedagang tahu tempe tetap dapat melangsungkan dagangannya. Oke, baik. Menanggapi dari petani kedelai lokal barusan, mungkin dari pakar teknologi industri pertanian Universitas Gadjah Mada, Ibu Vanessa, ada yang mau ditambahkan, Ibu? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya sebagai pakar teknologi industri pertanian UGM akan memberikan pendapat saya mengenai kelangkaan kedelai yang terjadi di pasaran. Kelangkaan ini disebabkan oleh harga beli dari kedelai lokal yang murah serta di bawah harga pokok produksi dari petani. Oleh karena itu, dengan adanya masalah tersebut, petani pun enggan untuk melakukan budidaya kedelai yang dikarenakan kurangnya jaminan harga kedelai dari hasil panen di pasaran. Apabila diperhatikan dari waktu ke waktu, lahan kedelai dari yang mulanya memiliki luas 1,3 juta hektar pada tahun 1990 menurun secara signifikan menjadi 621.000 hektar. Hal ini membuka peluang negara lain
untuk melakukan ekspor kedelai ke Indonesia. Apalagi penggunaan kedelai dalam pengolahan produk pangan seperti kecap, tahu, dan tempe dapat menunjang industri dalam negeri dan tentunya akan memberikan nilai yang sangat tinggi. Industri tempe dan tahu yang tergolong sebagai industri kecil bahkan bisa memiliki nilai produk hingga mencapai 92,3 triliun dengan nilai tambah sebesar 37,3 triliun. Selain itu, teknologi penanganan pasca panen dan pengendalian hasil pasca panen pada tingkat kelompok tani masih banyak mengalami kendala. Kendala tersebut seperti pada tata cara penyimpanan dan penanganan ruang penyimpanan yang kurang memenuhi standar. Lalu, ketiadaan sistem manajemen pengendalian pasca panen menyebabkan kendala besar dari daerah produksi kedelai yang dapat menyebabkan kurang terpenuhinya tingkat kualitas kedelai sebagai bahan baku utama. Di sisi lain, tata niaga pasca panen kedelai juga ditentukan oleh mekanisme pasar yang dimulai dari panen kedelai lokal oleh petani, pedagang perantara pasar, serta pelaku dari industri yang nantinya akan berdampak pada ketergantungan harga pada spekulan pedagang pasar. Selain penyebab, saya juga akan memberikan solusi yang sekiranya dapat membantu, yaitu dengan penguatan pada sistem agrobisnis dan agribisnis berbasis teknologi sistem informasi, mulai dari penanganan kedelai, kebutuhan akan benih, kontrak petani, SOP budidaya, penanganan pada OPT, dilanjut penanganan pasca panen, sampai pada hasil panen kedelai yang memenuhi standar, sekaligus pengolahan kedelai sebagai produk pangan pada agroindustri. Juga dapat menerapkan Smart Enterprise Kedelai sebagai model pengembangan yang dinilai dapat melindungi HPP pada tingkat petani, melakukan penjadwalan dan mengatur pengiriman serta transportasi, lalu melakukan pengolahan produk dengan bahan baku utama kedelai. Model ini dapat menyambungkan pelaku dalam sistem tata niaga serta dapat memproteksi kontinuitas produk sepanjang tahun. Smart Enterprise Kedelai diterapkan dengan melibatkan sinergitas dan kolaborasi dari pemerintah, petani, akademisi pendidikan tinggi, industri, dan media dalam bentuk sistem pentahelix. Pada tahun 2020 saja, dengan rentang waktu setahun, keterlibatan petani kedelai pada model Smart Enterprise Kedelai mencapai 2.200 mitra dengan memanfaatkan 294 hektar lahan dan telah menyerap 8.820 tenaga kerja serta dapat mendukung perekonomian desa. Pengembangan dari Smart Enterprise Kedelai untuk kedepannya bisa digunakan untuk model pada komoditas kedelai serta dapat dikembangkan di daerah sektor kedelai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Ibu Vanes. Jadi menurut Anda bahwa kelangkaan ini disebabkan oleh harga beli dari kedelai lokal yang murah serta di bawah harga pokok produksi dari petani. Oleh karena itu, dengan adanya masalah tersebut, petani pun enggan untuk melakukan budidaya kedelai. Sehingga Ibu Vanes ini berencana untuk mengembangkan sistem Smart Enterprise Kedelai yang dinilai dapat membantu para petani kedelai. Baik, mungkin itu saja teman-teman podcast dan diskusi kita untuk hari ini dengan 6 entitas yang sangat luar biasa ya dalam membahas kelangkaan dan kenaikan harga kedelai kali ini. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari diskusi ini adalah bahwa fenomena kelangkaan kedelai yang berujung pada kenaikan harganya cukup menjadi hal yang membingungkan ya, terutama bagi pengusaha tahu dan tempe di Indonesia, di mana mereka berusaha membuka lapangan pekerjaan, namun karena masalah ini banyak pengusaha yang mengurangi jumlah pekerja untuk meminimalisir kerugian. Penyebabnya sendiri tidak lain adalah karena kedelai lokal Indonesia kurang memenuhi, sedangkan permintaan kedelai cukup tinggi, sehingga membuat Indonesia bisa dibilang ketergantungan terhadap kedelai impor. Namun, hal lain yang tidak bisa dipungkiri yakni para petani kedelai yang tampaknya kurang tertarik menanam kedelai lokal. Dan dari sini hendaknya masalah ini dapat menjadi pelajaran agar persoalan serupa tidak terjadi dan perlunya solusi matang. Sehingga semua pihak ini dapat bahagia tanpa harus membuat orang lain menderita. Baik, itu saja untuk hari ini. Semoga lewat podcast ini ada hal baik yang dapat kita petik dan itu saja menambah pengawasan dan pengetahuan kita. Saya Elisa Binta, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun tindakan. Salam sehat selalu and see you on the next podcast.